Misalkan A dan B adalah sudut-sudut lancip, sehingga sin A 1 per akar 5 dan cos B 3 per akar 10. Berapakah sudut A plus B? Oke, ini mah kita bisa pakai rumus sin. Boleh pakai sin atau pakai cos. Kalau kita pakai sin, berarti sin A plus B ya, itu akan sama dengan sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, berarti yang kita butuhkan nanti adalah dari sudut A cos sin dan cosnya berapa, dari sudut B sin dan cosnya berapa. Nah, berarti kalau begitu nantinya kita akan menggunakan segitiga ya. Kita pakai dua segitiga nih untuk sudut A dan sudut B. Kayak misalkan ini sudut A, sin itu depan per miring, depannya 1, miringnya akar 5. Berarti di sini Pitagoras ya. 5 dikurang 1 akar 4 berarti 2 ya. Terus ini untuk sudut A, ini untuk sudut B. Sudut B itu cosnya samping per miring, sampingnya 3, miringnya akar 10. Berarti ini Pitagoras, akar dari 10 kurang 9 ya, 1. Oke, nah dari kedua segitiga ini kita bisa kerjakan untuk sin A plus B. Ini akan sama dengan sin A, berarti depan per miring 1 per akar 5 dikali cos B, berarti dari B. Ini keduanya sudut lancip ya. Kalau misalkan dia bilang sudut lancip, berarti semua sin dan cosnya positif ya. Kalau tumpul berarti nilai cosnya dia negatif ya. Kalau ini kan dia sudutnya lancip, berarti semuanya positif. Dikali cos B, cos itu samping per miring, berarti 3 per akar 10 ditambah cos A samping per miring 2 per akar 5 dikali sin B, berarti depan per miring 1 per akar 10. Oke, keduanya ini akar 50 ya. Akar 50 ini 3 ditambah 2 berarti 5 sin A plus B. Oke, kita tahu 50 itu kan 2 kali 25 ya, berarti ini adalah 5 akar 2. Ini adalah sin A plus B ya. 5 nya bisa kita coret, berarti ini rasionalnya dari setengah akar 2 ya. Ini adalah sin A plus B. Maka sudut A plus B itu 45 derajat ya, atau pi per 4. Oke, jadi jawabannya jelas yang B. Oke, soalnya begini, jika luas segitiga ABC sembarang adalah 5 akar 3 dan hasil kali dua buah sisinya adalah 20, maka nilai kosinus dari sudut yang diapit. Oke, ini berarti kita pakai konsep segitiga sembarang. Jadi segitiga sembarang itu nilai dari trigonometrinya bukan pakai demi sami desa lagi ya. Ini kita asumsikan ada sudut A, B, C. Depan sudut A itu sisi A kecil, depan sudut B, B kecil, depan sudut C, C kecil. Oke, yang perlu kita perhatikan dari penggunaan segitiga ini, yang pertama ada aturan sinus. Kalau pakai aturan sinus, ini yang harus kita punya adalah nilai dari sisi dan sudut yang berhadapan ya, yang berhadapan atau nanti kedepannya kita asumsikan itu adalah yang berpasangan gitu ya. Nah, jadi kalau nanti ada diketahui sisi dan sudut yang lengkap berpasangan dan dia berhadapan itu tadi ya, nah itu pasti nanti yang kita gunakan adalah konsep aturan sinus. Yang kita tahu aturan sinus itu rumusnya adalah sisi A ya berhadapan dengan sudut A. Nah, ini pasangan berarti A per sin A, B per sin B ya sama dengan C per sin C. Nah, ini kalau kita pakai aturan sinus nantinya. Nah, kemudian kalau aturan kosinus, nah itu
Yang diketahui pertama, kalau misalkan kita mau cari sudut, nah misalkan mau cari sudut A, nah maka yang harus diketahui adalah semua sisinya. Jadi sisinya harus lengkap ya, ketiga sisinya lengkap. Tapi kalau misalkan mau diketahui salah satu sisi, nah ini yang harus kita punya adalah dua sisi yang lain mengapit satu sudut gitu. Nah jadi kalau ada nanti kata-kata dua sisi mengapit satu sudut, itu pasti kita pakai aturannya kosinus gitu. Nah ada dua rumus yang kalau pakai aturan kosinus, ada dua rumus ya berarti. Kalau pertanyaannya nanti sisi, berarti misalkan kita mau cari sisi C, nah ini akan sama dengan akar dari ya, yang mengapit dikuadratkan, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang 2 kali sisi yang mengapit tadi dikali cos sudut yang diapit, yaitu sudut C. Nah ini satu. Kemudian kalau pertanyaannya adalah sudut C nya, ini ya sudut C, berarti cos C itu akan sama dengan yang mengapit dikuadratkan, A kuadrat tambah B kuadrat dikurang yang tidak diapit, yang tidak mengapit berarti C kuadrat ya, dibagi 2 kali AB. Nah ini dua rumus dari aturan kosinus. Jadi perhatikan kembali clue-nya ya, kapan kita harus pakai aturan kosinus atau kapan kita pakai aturan sinus. Terakhir, nah kita juga di segitiga sembarang itu punya rumus untuk luas. Nah untuk luas itu yang diketahui juga sama, harus dua sisi ya mengapit satu sudut, yang mengapit satu sudut gitu. Jadi nanti kalau ada dua sisi mengapit satu sudut, ada dua kemungkinan, bisa jadi kita pakai aturan kosinus, bisa jadi pakai luas. Misalkan kita nanti yang mengapit adalah AB, yang diapit sudut C, maka luas itu akan sama dengan setengah dikali sisi yang mengapit A kali B dikali sudut apitnya, tapi pakai sinus, sin C. Nah ini rumus luas. Oke, sekarang kita coba perhatikan lagi soalnya ya. Soal kita ini diketahui luas ya, luasnya itu 5 akar 3. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Luas itu sama dengan 5 akar 3. Kemudian dan hasil kali dua buah sisinya adalah 20. Misalkan kita tuliskan dua sisinya itu adalah AB, berarti A kali B nya sama dengan 20. Maka nilai kosinus dari sudut yang diapit oleh kedua sisi, berarti kita asumsikan adalah berapa nilai cos C. Nah gitu. Berarti ya ini mah kita pakai rumus luas aja ya. Luas itu sama dengan setengah dikali sisi yang mengapit A kali B, pakai sin ya, tapi sin C. Luasnya 5 akar 3. Nah ini setengah A kali B nya 20 kali sin C. Dari sini kita bisa dapat nilai dari sin C nya. Ini dapat 10 ya. 10 sama 5 juga bisa kita coret, dapat 2. Berarti nilai dari sin C sama dengan setengah akar 3. Nah kalau sin C nya setengah akar 3, ya berarti berapa nilai cos C nya? Setengah ya, ya kan, karena nilai C nya ini berarti 60 derajat ya. Jadi kita dapatkan nilai dari cos C itu 1/2 yang A.